bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 15 Mei 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 4a. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sipra PRR, dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan budi kami dalam mewartakan sabda-Mu dengan penuh iman. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus bertekun dalam mewartakan sabda-Mu kepada orang-orang kecil yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangkal bahwa ia berbuat bakti
berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa lagi. Saya kira sudah cukup lama, hampir sebulan lebih, saya baru ada lagi bersama dengan Bapak Ibu para sahabatku di dalam permenungan kita. Hari ini Yesus mengungkapkan satu harapan bagi kita para pengikutnya, bahwa kita harus bersaksi tentang Dia. Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, pasti akan bersaksi tentang Yesus, tetapi kita juga harus bersaksi tentang kebangkitannya dan tentang semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa bersaksi tentang Yesus? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana saja, cukup mudah, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Yesus lakukan semasa hidupnya. Lalu perbuatan baik seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan berikan 1-2 contoh perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perbuatan baik Yesus. Ketika kita memiliki rasa belas kasih kepada orang lapar misalnya, sebenarnya kita telah ambil bagian dari pekerjaan Yesus. Karena Yesus sangat peka dan segera bertindak jika Dia menemukan orang-orang lapar. Seperti yang kita ketahui dalam kisah Injil tentang Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus memberi makan 5.000 orang, itu karena berawal dari rasa belas kasih-Nya. Dan inilah salah satu yang dimaksudkan agar kita melanjutkan perbuatan-perbuatan baik Yesus. Contoh yang lain, membantu orang yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain, tidak caci maki orang, tidak dendam, tidak mengutuki orang, dan masih banyak contoh-contoh hidup lain yang telah Yesus tinggalkan bagi kita, yang dalam konteks Injil hari ini Yesus katakan, selain Roh Kudus, Roh penghibur akan bersaksi tentang Aku, tetapi kamu juga harus bersaksi tentang Aku. Kita juga harus bersaksi tentang kebangkitan Yesus dan tentang perbuatan-perbuatan baik-Nya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menjadi pengikut Yesus tentu ada konsekuensinya. Bahkan semua perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Bahkan semua perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu diterima oleh semua orang. Ada sebagian orang yang menerima, tetapi ada juga orang-orang lain yang tidak menerima, bahkan menolak kita. Nah, itu konsekuensinya. Tetapi apa yang Yesus katakan ketika kita berhadapan dengan penolakan? Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, karena orang-orang yang menolak perbuatan baik itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Yesus. Mereka
yang tidak mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Allah dan tidak mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus. Itu adalah ciri khas orang-orang yang menolak perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mari kita perkuat relasi kita dengan Tuhan. Kita perkuat hubungan batin kita dengan Tuhan dengan cara berdoa. Mohon Tuhan memberi kekuatan khusus bagi kita untuk menerima dengan rela setiap konsekuensi dari perbuatan baik yang kita lakukan bagi sesama, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi negara-negara yang masih bertikai. Ya Bapa, kiranya Engkau mencurahkan rahmat perdamaian agar mereka boleh mengalami perdamaian pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami rasa putus asa dalam hidup mereka, semoga Tuhan menyadarkan mereka dengan cara-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, teguhkanlah dan kuatkanlah iman, harap dan kasih mereka akan Dikau yang menjadi sumber bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan pastor. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.